Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di pembelajaran adab. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Lalu bagaimana perasaannya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan perasaannya teman-teman pun sedang merasa senang. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Dan yang keempat, merapikan kembali alat tulis yang sudah digunakan. Nah, untuk materi adab kali ini, Ustazah akan sampaikan mengenai adab belajar Al-Quran dan adab mendengarkan Al-Quran. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang adab belajar Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan kepada umat Islam dengan berbagai manfaat di dalamnya. Selain sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran juga merupakan pembeda, merupakan rahmat, cahaya, ruh, obat, kebenaran, penjelasan, pelajaran, dan juga pemberi peringatan. Membaca dan mempelajari Al-Quran adalah sebuah keharusan bagi setiap umat muslim. Selanjutnya, adab belajar Al-Quran yang pertama, yaitu hendaklah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharapkan ridho Allah, bukan berniat ingin cari atau ingin mencari dunia atau mencari pujian orang lain. Kemudian yang kedua, bersiwak terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun, jika membacanya dalam keadaan berhadas, itu pun dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini berkaitan dengan masalah membaca ya teman-teman. Namun, untuk menyentuh Al-Quran dipersyaratkan harus suci. Jika untuk membaca Al-Quran tidak apa-apa, sedang dalam keadaan berhadas pun. Kemudian dalil yang mendukung hal ini adalah dari Abu Bakar bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Lalu yang keempat yaitu mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sangat menganjurkan ketika membaca Al-Quran itu di masjid. Karena masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan, juga ketika itu dapat meraih fadilah i'tikaf. Lalu yang kelima, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Yang keenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awuz. Bacaan ta'awuz menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awuz ini dihukumi sunnah ya teman-teman, bukan wajib. Kemudian yang ketujuhnya, membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surat Baroah atau surat At-Taubah. Memulai pertengahan surat cukup dengan ta'awuz tanpa Bismillahirrahmanirrahim.
Lalu yang kedelapan, hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk merenungkan setiap ayat yang dibaca. Selanjutnya, adab mendengarkan Al-Quran. Adab mendengarkan Al-Quran telah diatur dalam sejumlah hadis dan ayat. Di antara adab yang paling penting adalah untuk senantiasa mendengarkannya dengan seksama. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya sangat mendalam, hingga tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk mengungkap makna-maknanya secara detail dan menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar diam dan memperhatikan ketika dibacakan Al-Quran sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Di antara adab mendengarkan Al-Quran adalah yang pertama, diam dan memperhatikan bacaan Al-Quran. Yang kedua, memahami makna-makna ayat yang didengarkan. Yang ketiga, merasakan pengaruh dari ayat-ayat yang berisi tentang peringatan dan teguran. Yang keempat, bergembira ketika mendengar ayat-ayat tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Itu saja teman-teman materi yang dapat Ustazah sampaikan. Selanjutnya ada hikmah pelajaran yang bisa diambil dari materi yang sudah disampaikan, yaitu kita dapat mengetahui bagaimana adab belajar Al-Quran dan adab mendengarkan Al-Quran. Kemudian ada proyek yang harus teman-teman kerjakan dan teman-teman tuntaskan, yaitu membuat poster bergambar tentang adab belajar Al-Quran. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.